Tantan, kita gantian dulu ya. Nanti Oke. kamu. Kak Elia, ini saya 2 minggu yang lalu menangkan jiwa. Nah, Puji Tuhan. sementara yang saya menangkan ini dari seberang. Nah, terus pada saat setelah beberapa temannya tahu bahwa dia sudah mengikuti Yesus, dari pribadinya sendiri sih saya udah tanya, kamu bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti Yesus? Ya, saya siap. Tapi setelah ada kehidupan yang nyata, teman-temannya pada mengolok-olok gitu ya. Banyak yang bertanya, ngapain kamu pindah agama gitu. Terus dia nggak siap akan hal itu gitu. Akhirnya dia down sampai dia sakit. Nah, karena saya sebagai yang tahu dia bagaimana pergumulannya dia, dan dia juga banyak cerita tentang hal di masa lalunya. Nah, akhirnya memang kita topang doa, cuman orang-orang di sekitarnya itu tidak terima bahwa dia sudah menerima Yesus gitu. Ya. Dan sampai sekarang itu saya mencoba untuk komunikasi, memberikan kekuatan dalam hal kebenaran firman. Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin karena dia tidak kesiapan tadi, akhirnya menutup diri gitu. Bagaimana cara saya untuk memberikan dia support gitu? Mungkin Kak Elia bisa kasih masukan supaya aku bisa berbicara kepada dia nantinya, karena saya juga terbatas gitu. Ya. Kamu bilang saja bahwa memang mengikut Tuhan ya ditolak dunia. Kalau belum ditolak dunia itu tidak mengikut Tuhan. Karena kalau kita pada saat yang bersamaan mengaku mengikut Tuhan, tapi kita masih sama seperti dunia, itu nggak mungkin. Itulah yang membuat para rasul itu ditolak dunia. Mereka mati mengenaskan semua. Demi apa? Demi hidup. Ya. Jadi mengikut Yesus itu memang yang memikul salib. Makanya Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Ya. Jadi kamu sampaikan kepada dia bahwa kamu masuk Kristen itu percaya Yesus apakah dengan kesungguhan hati atau tidak? Dia sungguh-sungguh atau tidak itu terlihat dari responnya dia. Dia mau nggak berjuang di dalam penderitaan itu atau enggak? Ya kalau enggak ya berarti main-main. Atau mungkin dia yakin tapi lengah, ya perlu dikuatkan. Ya dengan cara apa? Ya berikan dia firman yang benar, tabur agar benih, agar firman itu menjadi benih di dalam hatinya dan itu menguatkan dia. Ya, jadi mengikuti Yesus memang begitu. Nggak ada Yesus itu mengikuti Yesus, nggak ada tuh nabi-nabi bilang ikutlah kepada Tuhan agar kamu jadi kaya. Nabi mana yang ngomong begitu? Nggak ada tuh rasul yang bilang ikutlah sama Tuhan agar kamu makmur. Nggak ada. Nggak ada tuh nabi-nabi ikutlah sama Tuhan biar kamu glowing, biar kamu sejahtera apa enggak. Tapi mengikut Yesus adalah panggilan untuk menderita. 2 Korintus 4 ayat 11. Kita dianiaya dan lain juga demikian. Kalau para rasul saja dianiaya, Kristus saja dianiaya oleh kebenaran, siapa kita? Kalau Kristus yang tidak berdosa saja itu mengalami aniaya, siapa kita yang tidak berdosa ini? Siapa kita orang berdosa ini berharap tidak dianiaya? Gitu loh. Jadi sampaikan, ini kamu harus sampaikan sama dia. Kenapa? Agar dia mengerti esensi mengikut Kristus itu adalah tidak menjadi sama dengan dunia. Agar dia paham, agar dia bangga di dalam penderitaannya. Makanya kan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus atau 2 Korintus saya lupa. Dia berkata begini, aku suka dan rela di dalam penderitaan dan bangga di dalamnya oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, aku kuat. Justru penderitaannya dia itu oleh karena Yesus itu yang menjadi kebanggaan. Saya begitu.
penderitaan saya, kesakitan saya, susahnya hidup saya sekarang ini dan lain-lain, itu menjadi kebanggaan saya. Penderitaan itu menjadi kebanggaan saya bahwa oleh karena namamu saya menderita. Itu kebanggaan saya. Ada yang saya nantikan nanti setelah kematian saya. Apa yang mau kau cari di dunia ini? Kekayaan, kemakmuran, apa segala macam. Berapa lama kamu menikmati itu? Tapi upahmu yang kamu tabung di surga, itu kamu nikmati di dalam kekekalan. Jadi coba berpikirnya ke sana, gitu loh. Lebih jauhnya itu ke sana. Apa yang kamu cari dengan beriman? Apa yang kamu cari dengan bertuhan? Dan siapa kamu dan siapa Tuhan? Kalau Tuhan Yesus adalah teladan, mungkinkah teladanmu yang menderita lalu kamu tidak menderita? Padahal status kita beda loh. Yesus tak berdosa loh. Seharusnya kita yang harus paling-paling menderita. Karena Yesus yang tidak berdosa saja menderita, apalagi kita orang berdosa. Orang jago. Tapi janji Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi di dalam penderitaan itulah kita diuji, dimurnikan. Di dalam itu dia harus bangga. Kenapa? Ayub berkata, semakin aku diuji, aku timbul seperti emas. Jangan percaya saja, oke lah, begitu saja. Tapi dikasih ujian, merepet, marah-marah sama Tuhan. Berarti imanmu seperti kertas, bukan seperti emas. Nah, kamu sampaikan sama dia biar dia merenung. Apa sebenarnya yang ku cari mengikut Kristus? Angkat salibmu. Itu yang kamu dapatkan ke Kristus. Nggak ada nabi dan rasul yang ngomong, ikutlah Tuhan, ikutlah Yesus, biar kamu kaya, biar kamu sejahtera, diberkati dengan rumah mewah, mobil mewah, pasangan begini. Nggak ada yang begitu. Kamu dipanggil untuk menderita. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 11. Ya. Apa dikatakan di sini? Ini Rasul Paulus ini keras sekali ini ngomongnya. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Kita yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut. Tidak ada diserahkan kepada bergelimang emas, berlian, bla 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 bla. Tidak ada itu. Jadi kalau dia menderita oleh karena Yesus, berbahagialah dan berbahagialah. Itulah kebanggaan. Kalau belum menderita, belum ikut dia sungguh-sungguh. Saya pribadi, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan saya. Saya kehilangan banyak hal. Potensi-potensi saya di kuliah dulu, dan segala macam. Relasi-relasi saya tuh katet, terpotong, hilang. Tapi Tuhan gantikan itu perlahan. Itu artinya apa? Kalau kamu setia mengikut aku akan mencukupkan engkau. Kalau kamu tulus ikut aku, dengan caraku, kamu akan kuhidupi. Jadi orang yang tulus dan setia ikut Tuhan, jangan khawatir, kamu akan tetap dipelihara. Jangan khawatir, saya sudah merasakan itu. Saya bukan orang yang punya apa-apa. Saya bukan orang dari keluarga orang kaya. Ya, rumah saya itu kecil gubuk di tempat saya di Sumatera sana. Tapi di dalam penderitaan itu saya bersyukur, saya bermegah. Maka di dalam syukur saya itu, di dalam kesetiaan saya kepada Tuhan, saya nggak marah, saya nggak mau protes sama Tuhan. Tuhan kirimkan satu persatu kepada saya untuk membantu saya. Satu orang masing-masing Tuhan kirimkan. Ya enggak yang wah-wah gitu, enggak. Tapi cukup. Jadi orang yang setia dan bersungguh-sungguh hati,
itu dan kamu tulus ikut Tuhan, ya, kamu tidak akan ditinggalkan, kamu akan tetap hidup. Karena dia tidak selesai dengan kita di dalam tanggungnya histori kita. Itu sampaikan sama dia. Jadi bilang sama dia, kamu harus setia, tekun, dan tulus. Saya punya pastor dari Amerika, dia bilang begini sama saya. Dulu tuh orang-orang itu, ada seseorang di TikTok ini juga, dia menjatuhkan saya sangat hebat. Dulu saya dekat sekali sama dia, tapi sekarang dia melawan saya begitu hebat. Saya nggak tahu kenapa. Dia fitnah-fitnah saya, dia sibuk sana sini, hanya untuk membenci saya, untuk menjatuhkan saya. Saya nggak perlu sebut namanya siapa, teman-teman juga sudah tahu. Ya. Tapi saya nggak ada kebencian sama dia. Lalu saya bilang sama pastor ini bagaimana? Pastor saya jawabannya begini, kamu tulus saja sama Tuhan. Orang tulus itu tidak akan Tuhan tinggalkan. Benar, itu benar. Saya nggak membenci orang itu, ya saya tetap fokus melayani Tuhan, ya Tuhan hidupi kita. Gitu. Jadi sampaikan sama dia, mengikut Tuhan tidak menjanjikan kekayaan dan lain-lain, ketenangan di bumi. Bukan. Tapi mengikut Tuhan adalah tentang memikul salib, dan di dalam perjalanan dan memikul itu, Tuhan akan selalu memberikan kamu air di dalam kehausanmu, roti di dalam kelaparanmu, baju di dalam ketelanjanganmu, obat di dalam kesakitanmu. Ya. Sepatu, alas kaki di dalam ketelanjangan kakimu. Dia pasti memberikan itu. Madu di dalam ketawaran mulutmu.